Shalom. Kita mendengarkan kesaksian yang sangat luar biasa dan saya berharap semua jemaat juga akan punya pengalaman untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan orang sakit. Dan ketika itu terjadi, itu akan membuat manusia roh kita itu berkobar-kobar, membuat kita semangat. Dibandingkan hanya menjadi jemaat dan tidak mempunyai pengalaman dengan Tuhan, lama-lama akan jenuh. Ya, jadi penting sekali untuk kita punya pengalaman dengan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan bekerja lebih dahsyat lagi. Dan pada hari Kamis yang lalu ketika kami berdoa di tempat ini, saya juga mendapatkan penglihatan ada dua malaikat yang dengan jubah putih tinggi besar dan sepertinya itu seperti petugas yang mensteril ruangan. Jadi dia menyemprotkan dari atas ini, menyemprotkan sesuatu, dan saya percaya bahwa kuasa Tuhan akan terus dinyatakan. Ya, berharaplah hal-hal yang besar karena Tuhan kita Tuhan yang besar, yang memberikan janji-janji yang besar juga, yang menginginkan kita menjadi orang besar juga. Ya. Nah, mari kita melihat kitab Mazmur 115. Mazmur 115. Saya bersyukur bahwa kita bisa beribadah dan jemaat berani beribadah. Kemarin saya melayani jemaat dari Surabaya yang minta bantuan saya karena pendetanya tidak bisa hadir. Dan saya mendoakan. Dan saya bertanya, bagaimana gerejamu? Gereja kami sedikit Pak yang hadir karena mereka takut. Apalagi kalau mereka sakit kemudian mereka saling menyalahkan. Saya ini kan karena salaman dengan kamu jadi sakit. Saya ini ke gereja jadi sakit. Saya katakan, oh kalau di gereja saya enggak. Flu aja mereka masih senyum-senyum. Sudah tidak nyium masih saling senyum. Ya, ternyata tidak ada yang mati juga tuh. Ya, yang takut-takut ini yang mati. Ya, jadi kita bukan meremehkan, tetapi ya, kita lebih percaya akan kuasa Tuhan. Ya, jadi saya bersyukur bahwa kita tidak seperti jemaat di Surabaya. Kebanyakan walaupun sudah dibuka gerejanya, tapi dikatakan sepi Pak, karena mereka takut. Ya, belum antikris berkuasa aja sudah takut. Nanti kalau antikris berkuasa itu seru. Hanya kalau saya ingin lihat dari atas saja. Ya. Saya ingin lihat dari atas. Ya. Ayo Mazmur 115. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami. Tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di surga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Kita berhenti sampai sini dulu. Sidang jemaat ini adalah firman Tuhan, perbandingan antara orang yang menyembah Tuhan yang hidup dan yang menyembah berhala. Dan di sini berbicara berkat.
bahwa Tuhan kita keinginannya adalah memberkati kita. Tujuannya bukan hanya supaya kita senang, supaya enak, tetapi tujuannya supaya kita itu mempermuliakan Tuhan. Tujuannya itu. Di ayat pertama dikatakan, bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Bahwa ketika kita diberkati, tujuan Tuhan dalam hidup kita adalah supaya keadaan kita ini mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Kalau mau dibandingkan nantinya akan seperti ini. Bayangkan orang-orang secara awam, secara umum, bahwa mana yang akan yang lebih mempermuliakan Tuhan? Yang sakit atau yang sehat? Yang miskin atau yang kaya? Yang rendahan atau yang punya posisi tinggi? Seperti itu. Bukan kita merendahkan orang yang rendah, tetapi yang kita mau bicarakan adalah bahwa keadaan kita ini menentukan apakah Tuhan itu akan dipermuliakan atau dipermalukan. Sehingga ayat-ayat nanti di belakangnya ini berbicara bagaimana Tuhan memberkati, dan kembali kepada ayat yang pertama, tujuannya adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Itu saja. Ya. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu, dikatakan. Bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan setia. Dia yang berjanji, Dia yang pasti akan menepati. Dan dikatakan, mengapa bangsa-bangsa akan berkata di mana Allah mereka? Ayat ini orang-orang akan bertanya, di mana Allah kita? Ya, di mana Allahmu? Kalimat seperti ini akan terdengar kalau ketika kita ada masalah, Tuhan tidak menolong kita. Ketika kita miskin, kita semakin terpuruk. Tuhan tidak memberkati kita. Ketika kita sakit, kita semakin menderita dan tidak disembuhkan. Sehingga orang-orang akan bertanya, mana Allah yang mereka sembah? Katanya Allah yang baik, katanya Allah yang memberkati, katanya Allah yang menyembuhkan. Sehingga ketika Tuhan tidak menyatakan hal itu karena ketidakpercayaan kita, maka kita akan menjadi olok-olok dan Tuhan pun akan diolok-olok oleh orang lain. Di mana Allah mereka? Artinya Allah kita tidak jelas. Allah kita tidak nyata. Bukankah banyak orang-orang, bahkan orang Kristen pun Allahnya tidak nyata? Pernah Anda berbicara dengan orang yang mengaku Kristen tapi atmosfer jadi tidak enak karena penuh dengan keluhan, tidak ada sukacita? Aduh, ya kan? Beban berat terus. Sehingga inginnya kalau sudah seperti itu hanya ada dua saja yang bisa dilakukan. Doakan, layani pelepasan atau segera tinggalkan. Ya, supaya sukacita kita juga tidak hilang. Ya. Jadi ada orang Kristen pun yang mengeluh terus. Sehingga cocok ayat ini disampaikan pada mereka. Di mana Allahmu? Yang katanya baik, yang katanya memberkati, yang katanya membuat mujizat. Oleh karena itu sekali lagi saya mau katakan, ingat. Kita hidup bukan hanya untuk diri kita. Kita hidup untuk menentukan apakah Allah yang kita sembah akan dipermuliakan atau akan dipermalukan. Ya. Jadi tetapkan tujuan kita bahwa
kita hidup untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Supaya ayat ini tidak disampaikan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan kepada kita. Di mana Allahmu? Kita bisa menunjukkan Allah kita. Ya. Dikatakan Allah kita di surga. Ia melakukan apa yang dikehendaki. Allah kita di surga, ia melakukan apa yang dikehendakinya. Apa yang dikehendaki Tuhan atas kita? Coba kita lompat sebentar. Ayat yang ke-12. Bahwa Allah kita di surga, Allah punya kehendak atas kita. Dikatakan ayat 12, Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati. Cukup sampai di sini dulu. Bahwa Allah kita di surga, Allah itu juga yang mengingat kita dan kehendaknya adalah memberkati kita. Kehendak Tuhan atas hidup kita adalah memberkati kita. Anda bisa tafsirkan dengan berbagai hal soal berkat, yaitu menyembuhkan kita dari sakit penyakit, memperkaya kita dari kemiskinan, mengadakan terobosan bagi orang-orang yang mengalami jalan buntu, mengalami pemulihan demi pemulihan, itu adalah berkat. Ya. Nah, kita lihat dulu sebentar tentang orang yang menyembah berhala. Ingat, ketika perbandingan hal seperti ini, Tuhan pasti akan turun tangan. Anda ingat ketika Holyfield dan Mike Tyson bertanding? Itu bukan hanya soal dua petinju bertanding. Itu soal nama Tuhan. Anda kalau ingat pada waktu itu, maka yang didengung-dengungkan sebenarnya, Mike Tyson sudah beragama ini. Dan Holyfield adalah seorang yang mendapat mujizat anugerah Tuhan pada waktu itu. Sehingga dia masuk dengan Filipi 4 ayat yang ke-13 di sabuknya. Ya. Dia menyanyikan lagu rohani. Dan pasar taruhan pada waktu itu jatuh. Karena Holyfield yang tidak diunggulkan. Ternyata malah bisa membuat KO. Secara logika itu tidak masuk akal pada waktu itu. Tetapi itulah yang terjadi. Karena Tuhan tahu namanya sedang dipertaruhkan pada waktu itu. Sebenarnya itu. Oleh karena itu, di sini kita melihat juga perbandingannya bahwa yang menyembah Tuhan, maka Tuhan mengingat kita dan Tuhan akan memberkati kita. Sedangkan penyembah berhala, yang menyembah berhala, yang menyembah Allah palsu, yang menyembah Allah selain Tuhan Yesus, di sini dikatakan, berhala-berhala mereka adalah perak dan emas. Buatan tangan manusia. Kalau zaman modern sekarang kan, uang, emas, perak, segala harta benda. Zaman dahulu memang patung-patung yang terbuat dari kayu, dari perak, dari emas, mereka buat kemudian mereka sembah sendiri. Ya. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Dan berarti dari semua yang disebutkan ini, berhala mereka adalah mati. Tidak ada kehidupan. Kemudian ayat 8 mengatakan, seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya, artinya yang menyembah berhala itu, akan menjadi seperti berhala itu. Berhala itu mati dan orang yang menyembah pun akan mengalami kematian. Orang-orang yang menyembah berhala ini repot.
Kalau kebanjiran bukan berhalanya yang akan menolong mereka, tetapi mereka yang akan menolong berhalanya. Kalau kebakaran, mereka juga yang harus menolong berhalanya. Ya. Hanya berhala mereka itu sabarnya luar biasa. Walaupun dicaci maki, diem aja. Ya. Nah, perhatikan kembali ayat yang ke-8 ini sangat penting. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Ada ayat yang mengatakan seperti apa yang kita sembah, maka kita akan menjadi seperti itu. Ya. Jadi jelas di sini bahwa menentukan sekali siapa yang kita sembah. Jangan hanya mengatakan semua agama baik. Ya, semua agama mengajarkan kebaikan. Tetapi kita tidak sedang berbicara kebaikan. Kita sedang berbicara Allah mana yang bisa dinyatakan sebagai Allah yang hidup, yang akan menolong, yang akan memberkati, yang akan selalu ada bagi kita ketika kita ada masalah. Kita bukan berbicara peraturan baik atau tidak baik. Kita berbicara tentang satu pribadi yang selalu ada bersama kita ketika kita mengalami banyak hal. Ya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Dan saya mau tekankan kembali juga bahwa walaupun kita ke gereja, kalau Tuhan tidak nyata bagi kita, jangan kita sedang menyembah Allah yang hanya ilusi di dalam pikiran kita. Allah yang tidak nyata. Anda bisa bayangkan lucunya orang-orang yang mengatakan Allah Maha Kuasa tetapi tidak bisa menyatakan kuasanya. Allah yang memberkati tetapi tidak pernah dan tidak akan memberkati. Itu hanya angan-angan. Jadi Allah angan-angan atau Allah yang nyata yang kita sembah. Ya. Sangat penting ini kita perhatikan. Bahwa Allah yang hidup pasti bertindak untuk umatnya. Allah yang hidup. Allah yang nyata, bukan hanya sebuah cerita. Nah, lihat ayat yang ke-8, ke-9 sekarang. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Ayat ini disampaikan kepada Israel yang berbicara tentang umat Tuhan. Berbicara kepada kaum Harun, berbicara para imam, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kemudian orang-orang yang takut akan Tuhan, bukan orang Israel tetapi percaya kepada Tuhan. Kepada Tuhannya orang Israel, ya. Artinya nantinya ini adalah orang-orang yang akan ditambahkan Tuhan di dalam kalangan umatnya, ya. Ternyata baik untuk umat Tuhan, baik untuk pendatang baru, baik untuk para imam hamba-hamba Tuhan, perlakuan Tuhan terhadap mereka adalah sama. Tidak ada perbedaan. Kalau mereka percaya, umat Tuhan percaya kepada Tuhan. Kalau hamba Tuhan percaya kepada Tuhan. Kalau jiwa-jiwa baru percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjadi pertolongan dan perisai mereka, dikatakan. Ya, penting sekali menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang selalu menolong kita dan menjadi perisai kita.
Karena sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, walaupun rumah kita dijaga oleh bahkan aparat keamanan lah, tidak usah satpam, aparat keamanan. Kalau sudah disantet, tetap tembus. Ya. Dan banyak penyakit zaman sekarang itu karena kuasa roh jahat. Mau dijaga bagaimanapun, kalau sudah berhadapan dengan virus, maka tetap tembus. Hanya satu saja yang mampu mengatasi itu semua. Kalau Tuhan menjadi tempat pertolongan kita dan Tuhan menjadi perisai kita. Ingat bahwa di sini dikatakan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Pertolongan berarti dalam keadaan apapun di mana kita membutuhkan pertolongan, Tuhan siap menolong kita. Dalam serangan, dalam pertempuran, dalam keadaan apapun, Dia siap menjadi perisai yang melindungi kita. Dan Alkitab katakan Tuhan tidak membeda-bedakan, sehingga pertolongan dan perlindungan Tuhan baik untuk para hamba Tuhan, baik untuk jemaat Tuhan, baik untuk jiwa-jiwa baru adalah sama. Ya. Dan kita melihat bahwa gereja dahulu pernah tersesat. Bahwa ada perbedaan antara kaum kaya, kaum budak. Ada perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Dahulu, orang kaya kalau berbuat dosa, mereka bisa menurut para imamnya, mereka bisa memberikan persembahan yang akan menghapus dosa mereka dan membebaskan mereka dari api pencucian. Jadi mereka tidak perlu masuk api pencucian kalau mereka membayar. Dan muncullah Martin Luther dengan 95 dalilnya, yaitu keselamatan berdasarkan iman. Dia pasang 95 dalil di depan pintu dari gereja itu. Karena pada waktu itu segala pengumuman yang perlu diketahui itu akan ditempelkan di pintu gereja yang begitu besar itu. Dan Martin Luther menempelkan 95 dalil itu. Bahwa di hadapan Tuhan kedudukan semua orang sama. Bahwa di hadapan Tuhan semua manusia hanya bisa diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Allah kita tidak membeda-bedakan. Itu yang harus kita perhatikan. Nah, sekarang kita lihat ayat selanjutnya, ayat yang ke-12. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati. Siapa yang akan diberkati? Lihat, memberkati kaum Israel. Memberkati kaum Harun. Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan. Baik yang kecil maupun yang besar. Semuanya. Keinginan Tuhan adalah memberkati semua manusia. Tetapi ketika Tuhan mengatakan percayalah kepadaku, tidak semua orang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang akan diberkati oleh Tuhan. Dan ingat, Allah kita di surga. Ketika Ia mengingat kita, kalau kita gabung dengan ayat di dalam kitab Tawarik, mata Tuhan menjelajahi seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada orang yang bersungguh-sungguh hati kepadanya.
bahwa Tuhan menjelajah, Tuhan melihat apakah ada orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Dia, maka keinginan Tuhan, kehendak Tuhan adalah melimpahkan kekuatannya, memberkati orang-orang tersebut. Ya. Jadi melimpahkan kekuatannya, melimpahkan kekuasaannya itu sama saja dengan Allah memberkati. Jadi Tuhan itu selalu melihat apakah jemaat, apakah orang-orang itu siap menerima pelimpahan kuasa, siap menerima berkat dari Tuhan. Itu saja. Jadi sekarang yang harus kita perhatikan sikap kita, bukanlah Tuhan. Karena kalau Tuhan, kapan saja Dia siap untuk melepaskan berkatnya. Tetapi kita ini loh sebagai bejananya, apakah siap untuk menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan itu? Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati. Nah, apakah kita diingat Tuhan? Kalau jawaban Anda, ya saya pasti diingat Tuhan, berarti Anda juga harus yakin bahwa Tuhan juga pasti akan memberkati. Karena ini satu ayat, Tuhan telah mengingat kita. Dan kalau Dia mengingat kita, Dia mengingat bukan untuk menghukum kita, Dia mengingat untuk memberkati kita. Dia mengingat bukan untuk memberi penyakit kepada kita, Dia mengingat untuk menyembuhkan kita. Dia mengingat bukan untuk memberi masalah pada kita, Dia mengingat untuk melepaskan kita dari masalah. Tuhan mengingat kita untuk memberkati kita. Pertanyaannya, apakah kita yakin bahwa kita diingat Tuhan? Kalau kita yakin, maka paket selanjutnya yang tidak akan terpisahkan adalah Tuhan pasti memberkati. Ayat 14. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu. Kalau saya perhatikan, bukankah sebenarnya selalu saya katakan, banyak orang mendengung-dengungkan di dalam kitab Perjanjian Lama itu adalah hukum Taurat atas usaha kita sendiri. Kalau di dalam Perjanjian Baru itu anugerah Tuhan berkarya sepenuhnya. Anda perhatikan bahwa di dalam Perjanjian Lama pun sebenarnya anugerah Tuhan itu luar biasa. Bahkan Musa berani mengatakan, berikan aku anugerahmu, yaitu engkau sendiri yang memimpin kami. Karena kalau engkau tidak memimpin kami, bagaimana umatmu tahu bahwa aku mendapatkan kasih karunia dari engkau? Kalau kita perhatikan di sini, Tuhan mengingat kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan memberi pertambahan. Bukankah ini berbicara tentang karya Tuhan semua? Bukan kita. Ini adalah karya Tuhan. Kalau kita perhatikan ayat-ayat firman Tuhan sungguh-sungguh dari awal sampai akhir. Bagaimana Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan apa. Maka kita akan semakin menyadari betapa besarnya Tuhan. Dan betapa kecilnya kita. Betapa kita ini hidup bukan karena kita hebat, tetapi karena Tuhan baik. Semua adalah karya Tuhan. Sehingga dengan ini kita akan selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Berarti kalau Tuhan memberikan pertambahan kepada kita dan kepada anak-anak kita, jangan takut dengan apa yang biasanya terjadi kepada orang-orang dunia. Orang tuanya diberkati menjadi kaya dan semakin kaya sukses, ketika sudah mati diserahkan ke anaknya bangkrut. Ya. Tetapi ayat ini mengatakan
Kalau memang seperti firman Tuhan kepada Daud, asal anakmu, keturunanmu tetap setia kepadaku, maka aku menjamin mereka juga terus diberkati seperti engkau aku berkati. Jadi yang terpenting sebenarnya untuk keturunan kita adalah bukan soal kita menjadikan mereka pandai. Yang terpenting dan sangat penting adalah kita mengajarkan, mengimpartasikan iman kita kepada keturunan kita. Karena apa yang kita dapatkan karena iman kepada Tuhan, itu tidak bisa dipertahankan oleh kehebatan manusia. Itu hanya bisa dipertahankan juga oleh iman. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu. Bukan hanya kepada kita, tetapi kepada anak-anak kita. Pak, tapi saya sudah sungguh-sungguh sama Tuhan kok enggak ditambah-tambahi ya. Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang dicari bangsa-bangsa itu aku akan tambahkan kepadamu. Kita tahu bahwa yang dicari orang-orang di luar Kristus adalah kekayaan, kedudukan, ketenaran, ya, semua itu yang dicari. Tetapi Tuhan katakan, utamakan aku dulu, cari aku dulu. Maka semua yang dicari bangsa-bangsa itu, bukan kamu juga akan mencari setelah mencari aku, tetapi setelah kamu mencari aku yang akan ambil itu dan tambahkan kepadamu. Kiranya Tuhan memberikan pertambahan, jelas. Bahwa keinginan Tuhan adalah selalu memberikan pertambahan kepada kita. Bukan semakin menyusut. Ya. Ketika ada hal-hal yang membuat kita semakin menyusut, Anda harus sungguh-sungguh menyendiri dengan Tuhan. Dan minta Roh Kudus untuk menyelidiki sampai kedalaman, sampai hal yang sekecil-kecilnya, maka Anda akan mendapati, oh ini yang membuat saya mengalami kemerosotan dalam segala hal. Karena bagi Tuhan, Tuhan tidak ingin menghakimi kita, menghancurkan kita. Dia tidak ingin mengambil apa yang sudah ada di tangan kita. Yang Tuhan inginkan adalah selalu menambah. Kalau tidak terjadi sesuai dengan keinginan Tuhan, saya mau tekankan, pasti ada sesuatu yang salah dalam kehidupan kita. Ya. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Berarti modal kita juga akan semakin besar dong. Usaha kita akan semakin besar. Karena di sini dikatakan pertambahan. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Diberkati. Anda bisa bayangkan ketika Anda diberkati oleh konglomerat nomor 1 di Indonesia. Anda akrab, kemudian mereka memberkati kita. Ingat, saya tidak hanya mengatakan mentraktir makan, tetapi saya memakai istilah memberkati. Kalau yang namanya konglomerat nomor 1 memberkati kita, mereka kalau ngasih ya hanya 1 juta akan mempermalukan nama mereka. Bisa mengerti ini? Walaupun orang Indonesia ini banyak di Indonesia tidak mengerti bahwa sebenarnya banyak yang dilakukannya mempermalukan diri sendiri. Anda bisa bayangkan kalau misalnya 17-an Agustus
Kemudian ada orang-orang kampung dari RT yang meminta sumbangan-sumbangan untuk merayakan 17 Agustus. Kemudian walaupun mobil kita 3, Mercy, Lamborghini, kemudian dilihat, mana ya yang paling rendah ya? Oh 5.000, ya saya nyumbang 5.000 juga. Seharusnya pemberian kita sesuai dengan kekayaan kita, bukan mencari yang paling kecil. Nah, kalau itu dilakukan, saya katakan, ini sebenarnya mempermalukan diri sendiri. Anda bisa bayangkan sekarang yang akan memberkati kita adalah Tuhan yang menjadikan langit atau surga dan bumi. Sudahlah surganya yang jalannya emas semua, pintu gerbangnya itu adalah permata semua kan, berbagai permata, itu tidak usah dihitung. Yang punya seluruh bumi memberkati. Anda bisa bayangkan berkatnya sebenarnya. Yang jadi masalah ini bukan Tuhan yang akan memberkati kita. Yang jadi masalah, apakah bejana ini sudah kita siapkan? Ingat ketika Elisa mengadakan mujizat, Tuhan mengadakan mujizat melalui Elisa, bukan minyaknya yang menentukan. Minyak itu habis, tidak mengalir lagi karena tempat untuk menampung minyak itu sudah tidak ada lagi. Kalau kita tidak terus memperluas kapasitas kita dengan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita, maka bejana kita pun akan sedemikian kecilnya. Hanya pengertian firman Tuhan, hanya firman Tuhan yang diwahyukan yang bisa memperluas bejana kita. Saya mau tekankan, bukan firman logika, tetapi firman yang dihembusi oleh Roh Kudus, firman yang hidup, yang diwahyukan, yang dijejalkan ke dalam rohmu ini akan memaksa rohmu juga itu menjadi lebar dan siap menampung berkat-berkat dari Tuhan. Hanya firman yang diwahyukan yang akan mampu memperbesar bejana hidupmu untuk mampu menerima berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Tanpa firman yang hidup, yang diwahyukan, Anda bisa merasakan sendiri bahwa Anda mendengar firman Tuhan dan Anda lupa. Tetapi firman pewahyuan, kalau Anda peka, itu seakan-akan memperluas manusia roh kita. Jadi yang memberkati kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Atau lebih sederhananya, Tuhan yang mempunyai langit, yang mempunyai surga dan bumi. Ya. Bukan yang mempunyai Pamekasan, yang mempunyai surga dan bumi. Jadi Anda bisa bayangkan, itu kalau Anda bayangkan semalaman tidak selesai. Ya, bayangkan aja. Ayat yang ke-16, langit atau surga itu adalah langit kepunyaan Tuhan. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, surga itu surga kepunyaan Tuhan. Bumi yang adalah milik Tuhan, Alkitab katakan bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan. Dan bumi itu yang sebenarnya milik Tuhan juga telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bumi diberikan kepada anak-anak manusia untuk dikelola. Ya, bumi. Ingat bahwa Tuhan tidak mengatakan di sini bumi sudah dibagi rata. Ya, tidak. Tetapi ini loh bumi kelola. Berarti siapa yang sanggup, seberapa besar kemampuannya, sebesar itu juga mereka akan mengelola bumi.
dan lebih main aman kiranya kita bekerja sama dengan Allah untuk mengelola bumi. Karena Alkitab katakan Allah turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau Allah yang bekerja sama dengan kita, Allah yang menciptakan bumi ini bekerja sama dengan kita, aman kita. Oleh karena itu betapa pentingnya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sehingga Anda bisa mengelola bersama Tuhan. Itu sebenarnya pada waktu kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, pada waktu itulah sebenarnya kalau dua pribadi ini seakan-akan pada waktu itulah kita dikaitkan. Kerjasama kita dengan Tuhan dimulai. Itu loh. Langit itu langit kepunyaan Tuhan dan bumi dan segala isinya telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Jangan puas dengan apa yang kita miliki sekarang, karena keinginan Tuhan adalah kita itu terus diperluas. Dan yang harus kita ingat adalah bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita alami hanya mempunyai satu tujuan. Bukan untuk kemuliaan kita, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Seringkali yang ini loh yang kita rampas. Yang seharusnya menjadi milik Tuhan, itu kita rampas menjadi milik kita sendiri. Oleh karena itu kalau di dalam kitab Ulangan Anda akan selalu membaca. Ya, ingat, jangan lupakan kalau keadaanmu sudah baik-baik saja di negeri yang sudah Tuhan janjikan itu, yang diberikan Tuhan. Ingat, Anda akan selalu membaca di dalam kitab Ulangan itu, ingat, jangan lupa, ingat, jangan lupa. Ya, jangan lupakan Tuhan, dikatakan. Jangan lupakan Tuhan. Enak ya, gampang kan, sederhana kan? Jangan lupakan Tuhan. Ya. Sederhana. Sayangnya banyak orang yang melupakan Tuhan. Ya. Sehingga pada waktu banjir itu melanda dan kita berteriak, Tuhan tidak mendengar. Karena Alkitab katakan, berserulah kepada Tuhan selagi dia dapat ditemui. Bagaimana dia dapat ditemui? Jangan pernah melupakan Tuhan. Ingat Tuhan. Sekali kau melupakan Tuhan, Tuhan tidak akan bisa ditemui pada waktu banjir itu melanda. Saya percaya bahwa ini waktunya Tuhan akan memberkati gerejanya. Orang yang meninggalkan Tuhan akan semakin merosot, semakin merosot, semakin merosot. Kenapa? Karena Alkitab katakan, akan tiba waktunya, aku akan menggoncangkan segala sesuatu yang bisa digoncangkan. Dan kitab Hagai mengatakan begini, kemuliaan rumahku akan lebih dibandingkan kemuliaan rumah Tuhan yang dahulu. Kenapa? Kitab Petrus mengatakan, karena kita bait Allah dibangun bukan dari batu yang mati, tetapi dibangun dari batu yang hidup. Bayangkan semulia apapun bait Salomo, itu adalah batu yang mati. Tetapi kita dibangun dari batu yang hidup. Dan dikatakan begini, pada waktu goncangan itu terjadi, Tuhan akan membuat rumah Tuhan, yaitu bait kita ini, bait Roh Kudus ini, lebih mulia daripada bait Salomo. Dan pada waktu itu dikatakan,
segala kekayaan bangsa-bangsa akan mengalir masuk ke dalam bait Allah. Sehingga ketika kegoncangan terjadi, intervensi dari Tuhan, tidak tahu bagaimana caranya, kita tidak akan kekurangan, tetapi justru akan kelimpahan. Tetapi yang menyembah berhala, pada waktu goncangan itu terjadi, mereka akan kekurangan, semakin merosot, semakin merosot, semakin merosot. Anda boleh perhatikan itu. Ayat 17, bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan. Dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Siapa orang mati? Siapa yang turun ke tempat sunyi? Yaitu penyembah berhala. Yaitu orang-orang yang menyembah Allah lain. Bukan orang-orang mati yang akan memuji Tuhan. Dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Tetapi kita akan memuji-muji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita dikatakan akan memuji Tuhan. Berarti Tuhan mengingat kita, Tuhan memberkati kita dengan satu tujuan. Supaya kita selalu memuji Tuhan. Dan dikatakan kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Berarti berkat Tuhan akan Tuhan terus limpahkan untuk selama-lamanya. Bukan hanya sekarang, tetapi hari demi hari selanjutnya Tuhan akan limpahkan. Karena apa? Karena Tuhan punya tujuan supaya kita memuji-muji Tuhan selalu. Dan berkat Tuhan juga selalu. Tuhan memberkati.